Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan review tentang MotoGP 2020. Masih melanjutkan episode-episode sebelumnya, yakni tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peta persaingan MotoGP 2020. Review di episode keempat ini saya akan membahas tentang Yamaha. Seperti yang kita tahu, Yamaha di 2020 penampilannya ya boleh dibilang mengecewakan ya. Panas di awal, bahkan sempat digadang-gadang akan menjadi calon juara dunia 2020 lewat Fabio Quartararo, tapi performa Yamaha di pertengahan musim sangat kacau. Nah, kita akan membahas apa-apa saja yang mengakibatkan Yamaha performanya sangat tidak stabil ya, fluktuatif dari awal sampai akhir. Ya. Yang pertama kita bahas soal Fabio Quartararo. Kemenangan 2 seri pertama itu sebenarnya langsung membuat namanya masuk ke dalam daftar kandidat terkuat juara MotoGP 2020. 2 kali berturut-turut, seri pertama dan seri kedua, langsung 50 poin sebagai berhasil dikantongi oleh Fabio Quartararo. Nah, mengapa waktu itu langsung tiba-tiba seperti menurun? Pada awalnya manajer Petronas Yamaha itu di musim awal itu Wilco Sillenberg mengatakan bahwa seorang pembalap yang bertarung di musim pertamanya, di musim debutnya, biasanya akan bertarung nothing tulus. Mereka akan sangat lepas saat membalap. Mereka akan sangat berani mengambil risiko. Mereka akan bertarung habis-habisan. Karena karena sebagai rookie ya mereka ingin membuktikan bahwa mereka bisa bertarung dengan rider-rider senior. Tapi Fabio Quartararo menunjukkan di musim pertamanya tahun lalu itu sangat-sangat menjanjikan. Nah, begitu masuk ke musim keduanya 2020 itu menurut Wilco mentalnya akan diuji di situ. Kenapa begitu? Karena di musim pertamanya dia sudah berprestasi. Maka ekspektasi dirinya sendiri, ekspektasi tim, ekspektasi fans, ekspektasi penggemar MotoGP itu meningkat. Bahkan meningkatnya sangat signifikan. Nah, dari situlah maka setiap apapun yang dilakukan Fabio Quartararo akan berdampak psikis pada dirinya. Ya, tidak ada nothing tulus lagi menurut Wilco. Tidak ada nothing tulus lagi. Setiap pembalap dia akan terbebani oleh target juara, target podium, target memenangi balapan, seperti itu. Nah, disinilah kemudian dia tidak lagi asik membalap seperti tahun lalu, tidak bisa menikmati balapannya sendiri seperti tahun lalu.
seperti saat debutnya. Nah, disinilah sebenarnya mental pembalap itu diuji. Nah, setelah itu posisinya mentalnya memang ternyata memang belum terbentuk dengan matang. Nah, awalnya memang soal mental menurut Wilco dan menurut beberapa pengamat yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata permasalahan utamanya memang pada motornya, memang pada motor YZR M1 ini ya. Nah, kenapa motor 2020 ini? Pada awal tahun 2020, Yamaha membawa paket sasis baru. Perbedaan besarnya adalah terletak pada kepala bagian paling atasnya itu ya, di bagian kom setirnya itu bentuknya, konstruksinya sangat berbeda dengan tahun lalu, dengan M1 musim 2019. Nah, memang berbeda, dan Valentino Rossi pun mengakui bahwa ada perbedaan konstruksi tersebut, tapi menurut dia feelingnya sama saja, feelingnya tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Finalis juga mengatakan seperti itu, karena masalah yang ditemukan ternyata masih sama ya. Ini kekurangan grip ban belakang. Nah, padahal tahun ini Michelin ban baru Michelin di MotoGP menawarkan grip yang lebih kuat. Nah, M1 2020 memang sangat berjaya ketika bertarung di sirkuit-sirkuit yang mempunyai cengkeraman ban yang sangat kuat, karena aspalnya masih bagus. Misalnya Jerez, atau saat Vinales menang di Misano itu ya. Nah, ternyata permasalahan ini terkonfirmasi dengan adanya masalah yang sama yang dirasakan oleh 3 di antara 4 pembalap Yamaha yang mengendarai M1 2020, yakni Valentino Rossi, Maverick Vinales, dan Fabio Quartararo. Makanya motor MotoGP, motor prototype ini kadang memang trial and error, namanya prototype. Meskipun pengembangannya didasari oleh data-data tahun sebelumnya, tapi belum tentu motor itu akan lebih baik ketika bertemu dengan kondisi dan hal-hal yang baru di tahun yang baru. Nah, masalahnya kemudian semakin buruk ketika M1 Yamaha ketahuan menggunakan klep ilegal di race pertama. Nah, dua mesin Yamaha pertama akhirnya tidak bisa dipakai oleh seluruh pembalap Yamaha karena ilegal. Tapi Yamaha memang tidak punya banyak pilihan, karena waktu di seri pertama itu kan, seri pertama dan kedua itu kan 3 pembalap Yamaha mengalami masalah, mesinnya jebol. Nah, mereka tidak punya pilihan. Mungkin ya kalau nggak ketahuan bisa aman, tapi
ini ketahuan dan akhirnya poin tim dan konstruktor dipotong sampai 50 poin. Nah, ternyata masalah mesin motor 2020 ini akhirnya kan yang terkena dampaknya adalah tiga rider itu, Valentino Rossi, Vinales, dan Fabio Quartararo. Sedangkan ini keuntungan tersendiri ternyata menjadi berkah tersendiri untuk Morbidelli, karena Morbidelli masih memakai M1 spek 2019. Nah, perbedaannya adalah M1 2019 itu memiliki range pemilihan ban yang lebih lebar ternyata ketimbang 2020. Maka ketika kondisi sirkuit itu berubah dari pekan ke pekan, perpindahan dari seri ke seri itu, M1 2019 masih bisa menggunakan bisa lebih fleksibel memilih ban. Maka seperti yang kita tahu, Morbidelli akhirnya dari pertengahan musim hingga akhir justru dialah yang berkibar di Yamaha. Padahal kalau kita lihat dari segi mesin, dari segi top speed, bisa dikatakan bahwa motornya Morbidelli M1 2019 itu sangat pelan. Di Valencia ketika dia menang itu top speednya M1-nya Morbidelli kalau dibandingkan dengan Ducati yang ditunggangi Jack Miller waktu itu kan dia mengalahkan Jack Miller, itu di trek lurus bisa kalah sekitar 15 km per jam. Nah, bagaimana bisa motor yang sepelan itu bisa memenangi balapan, bahkan di akhir musim dia bisa meraih runner up di klasemen akhir. Nah, salah satu analisisnya adalah adanya Ramon Forcada di situ. Itu mantan crew chief-nya Jorge Lorenzo. Nah, sekarang dia bekerja di tim di kubunya Morbidelli. Nah, ini dia sudah sangat berpengalaman menangani M1. Lalu ketika yang lain terjadi masalah, Forcada menemukan sisi lemah yang justru bisa membalik keadaan menjadi senjata. Juga termasuk mekanik-mekanik lain. Timnya Morbidelli, ya mekanik-mekanik di timnya Morbidelli juga yang menemukan settingan yang pas ketika mereka akhirnya memutuskan memakai suspensi belakang Öhlins BDB 50 itu justru itu akhirnya malah menambah mendongkrak performa motor Morbidelli. Nah, kenapa ketika ditemukan masalah di M1 2020 dan justru M1 2019 itu lebih baik, kenapa 3 rider Yamaha itu tidak switch saja gitu ke sasis lama? Nah, ini masalahnya. Ternyata mesin M1 2020 itu tidak
pas kalau dipasang, tidak cocok. Maksudnya tidak bisa masuk di frame-nya M1 yang 2019. Nah, itu masalahnya. Maka Morbidelli pun kan seharusnya tahun depan dia kan akan memakai, seharusnya akan memakai motor M1 2020. Akhirnya sasis 2020. Akhirnya dia menolak. Dia mengatakan ingin bertahan dengan sasis 2019. Meskipun umurnya sudah 2 tahun speknya, tapi dia menyatakan sudah pas dengan sasis ini. Nah, kenapa Yamaha begitu tidak bisa mengembangkan motor dengan baik? Salah satunya memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang minimnya waktu tes position. Nah, yang kedua, tapi itu kan memang dialami semua tim ya. Semestinya tidak bisa dijadikan alasan. Tapi yang kedua adalah juga minimnya peran Jorge Lorenzo sebagai test rider di Yamaha. Waktu satu musim itu, ketika semua orang membutuhkan dia, ternyata memang pandemi membatasi waktu dia untuk melakukan tes. Jadi satu musim itu hanya 2 kali Jorge Lorenzo melakukan tes. Di sisi lain Jorge memang juga sangat sibuk ya. Kita kalau lihat postingan-postingannya di media sosial, dia lebih sibuk dengan hal-hal liburan dan review-review mobil-mobil supercar yang baru. Maka karena itu juga Yamaha akhirnya memutuskan untuk merekrut Cal Crutchlow untuk sebagai test rider tahun depan. Nah, Crutchlow sudah pernah naik Yamaha, sudah pernah naik Ducati, sudah pernah naik Honda. Pengalamannya pasti akan sangat berharga, meskipun banyak orang yang agak tidak yakin ya, kurang yakin dengan peran Crutchlow nanti. Tapi kita lihat saja, semoga kerja keras Crutchlow akan membawa dampak besar bagi Yamaha tahun depan. Nah, juga penggantian line up tahun depan. Nah, ini penggantian line up tahun depan. Rossi akan turun ke tim satelit, sementara Quartararo akan naik ke tim utama. Nah, sejak berakhirnya era kelas CRT dulu, itu sebenarnya motor pabrikan dan motor tim satelit itu tidak jauh berbeda. Apalagi setelah ada regulasi tentang ECU yang diseragamkan. Ditambah lagi pergantian ban dari Bridgestone ke Michelin. Itu semuanya bisa dikatakan setara. Bahkan seringkali rider-rider tim satelit justru merajai balapan. Nah, apa sih perbedaan antara motor, maksudnya antara fasilitas yang didapat dari rider tim pabrikan dan tim satelit. Nah, beberapa mekanik mengatakan
bahwa perbedaannya adalah ketika pabrikan itu menjajal part baru, suku cadang baru, misalnya setelah ada proses pengembangan, kemudian muncul suku cadang baru, part baru. Suku cadang itu sudah dijajal oleh test rider dan hasilnya lebih baik, lebih bagus, ada improvement. Nah, itu yang pakai duluan ya rider tim pabrikan itu. Setelah itu jeda 2 atau 3 balapan baru rider tim satelit bisa menggunakannya. Sebenarnya cuma itu saja perbedaan terbesarnya, meskipun tentu saja ada perlakuan lain yang antara tim satelit dan tim pabrikan. Nah, semoga tahun depan Yamaha akan lebih berkembang, karena ini yang aneh lagi soal Morbidelli. Datanya akan sangat berguna, data tahun ini untuk pengembangan motor tahun depan. Karena begini, ternyata mesin 2019 itu sangat kuat. Morbidelli ketika mengalahkan Jack Miller di Valencia itu mesinnya sudah melewati 1600 mil. 1600 mil itu 2 kali lipat dari umur mesin pada normalnya. Nah, ini bisa dipakai data-data ini untuk mengembangkan motor tahun depan. Pasti akan sangat berguna, dan tentu saja dengan tim uji yang baru, Yamaha akan punya kekuatan dan senjata baru untuk pengembangan mesin dan motor untuk musim 2021. Semoga persaingannya akan semakin ketat. Setiap balapan masih akan lebih susah untuk diprediksi, dan kita sebagai fans akan sangat menikmati pertarungan demi pertarungan di musim depan. See you.